Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Kita hadir semua nggak hari ini? Enggak ya, ada berapa orang yang nggak masuk hari ini? 5. Kemana aja tuh? Oh iya, ada acara camping ya. Ada yang camping berapa orang? 4. Yang 4 camping, yang satunya? Sakit. Oke, 5 ya. Berarti jumlah kita cuma 21. Oke ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Kita KM-nya siapa sih? Ketua kelasnya? Siapa? Najla. Oke, dipimpin doa Najla. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamilan wa quwwatan fi dzakirah wa akhirni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar tentang kesetimbangan kimia pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah pertemuan pertama. Apa yang akan kita pelajari hari ini gitu ya? Ininya belum muncul. Sudah muncul? Oke ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan reaksi kesetimbangan ya. Masih mirip seperti kemarin. Kemudian materi yang kedua menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai ketetapan kesetimbangan suatu reaksi gitu ya. Nanti kita akan belajar tetapan kesetimbangan. Nah oke, kemudian Ibu bacakan dulu ya tujuan belajar kita hari ini. Tujuan kita belajar hari ini adalah peserta didik itu kalian ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian tetapan kesetimbangan dengan benar. Peserta didik dapat menentukan persamaan KC dengan benar. Peserta didik dapat menentukan persamaan KP dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis fase yang terlibat dalam persamaan KC dan KP dengan benar. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan persamaan KC dengan benar. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan persamaan KP dengan benar ya. Tentunya dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kalian harus kreatif, kerjasama atau gotong royong, dan bertanggung jawab dalam mempresentasikan hasil karya kalian nanti. Nah oke, sebelum kita belajar materi-materi yang tadi gitu ya, kita samakan persepsi dulu gitu ya. Nih, coba jawab 2 pertanyaan ini. Kemarin pertemuan pertama kita udah kenalan sama istilah apa? Reversible dan irreversible. Apa itu reaksi reversible? Jawab. Apa itu reaksi reversible? Apa itu reaksi reversible? Reaksi maju dan reaksi balik. Berarti reaksi balik. Kalau irreversible, reaksi yang searah atau tidak bisa balik lagi. Contohnya reaksi reversible yang bolak-balik. Kenapa? Oke, es batu menjadi air, kemudian bisa balik lagi menjadi es batu. Tapi itu bukan reaksi kimia, itu reaksi fisika karena yang berubah cuma wujudnya gitu ya. Kalau reaksi kimianya apa? Air juga bisa. Air kalau diionisasi jadi apa? Ion H+ dan OH-. H+ dan OH- bisa balik lagi gak? Jadi air? Bisa ya. Kemudian kalau reaksi yang irreversible atau tidak bisa balik lagi contohnya apa? Iya betul. Apa? Yang jelas siapa satu orang? Najla. Besi yang
Bisa balik lagi jadi besi? Enggak ya, besi yang berkarat tidak akan bisa balik lagi menjadi besi. Kemudian reaksi seimbang itu apa sih? Keseimbangan? Apa? Laju reaksi ke kanan. Oke, satu orang biar jelas ngomongnya, angkat tangan. Ayo. Syauki atau sampingnya Syauki boleh? Siapa? Nanti? Nah, betul ya. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Betul sekali. Berarti sudah paham ya pertemuan satu kemarin materi kita. Oke, berikutnya coba lihat ada gambar apa tuh? Ada yang pernah jalan-jalan ke sini nggak? Nggak. Sama ibu juga enggak. Pernah lihat di TV aja gitu ya. Itu gambar apa sih? Kelihatan nggak? Gua ya. Kebayang mungkin pernah lihat di TV walaupun belum pernah jalan-jalan ke sana. Pernah lihat di buku, di TV ya yang suka ada acara jalan-jalan. Itu kita suka masuk ke gua, di dalam gua ada apa? Batuan-batuan ya yang dari atas kayak seolah-olah mau jatuh ke bawah. Kemudian yang dari bawah muncul gitu ya ke atas. Ada yang tahu namanya apa? Iya, stalaktit dan stalagmit. Stalagmit yang dari bawah ke atas, stalaktit yang dari atas ke bawah ya. Ternyata pembentukan stalagmit dan stalaktit itu keseimbangan kimia loh. Gitu ya. Coba nanti kita akan belajar tentang itu. Dan itu sudah dimuat juga di Al-Quran. Ternyata di bawah tanah itu ada suatu keindahan ya, ada kehidupan di antara langit dan bumi itu ya, di gua-gua itu ada kehidupan yang indah juga. Tolong dong dibacakan siapa ya yang dekat di sini, coba Auria bacakan, kelihatan kan? Dibacakan apa tuh? Surat Toha ya. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ya, gitu ya. Ini Allah ciptakan keindahan tersembunyi sekali ya di dalam gua-gua gitu ya. Ternyata di dalamnya ada rahasia sains yang begitu besar gitu ya. Kita coba nanti mempelajarinya ya. Kemudian, nah, kita mau ngapain aja hari ini? Hari ini kita akan belajar dengan berkelompok. Ya, nanti ibu bagikan kelompoknya, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada tutornya. Nanti ibu pilih ya tutornya di antara kalian. Kemudian nanti ibu akan menayangkan ada 2 masalah ya. Kalian nanti coba lihat masalah itu baik-baik. Kalian pikirkan pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian setelah kalian melihat masalah tersebut. Ayo kita kumpulkan bareng-bareng pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Nanti pertanyaan mana yang sesuai sama tujuan belajar kita, nanti itu yang kita bahas ya. Kalian cari, kalian gali informasinya, nanti presentasi ya. Penggalian informasi, memahami materinya itu adalah tugas tutor sebaya. Ibu percaya tutor yang nanti ibu pilih pasti bisa bimbing teman-temannya ya. Kayak gitu. Oke, ibu bagi dulu tugas kelompoknya ya. Nanti segera dengan cepat kalian berpindah tempat duduk ya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 adalah Aisyah Mardiah, Aisyah Nabila, Aisyah Sridevi, Auria, Nisa, dan Syauki. Dengan tutornya ibu pilih Nisa ya. Kemudian kelompok 2 ya, sambil berpindah biar cepat ya. Kelompok 2, Hansa, Izatul, Faiha, Farah, sama Hanifah. Dengan tutornya ibu pilih siapa kira-kira? Hansa aja ya. Oke, Hansa. Kemudian kelompok 3, dengarkan. Kelompok 3, Nahla, Najla, Raihana, Naswa, dan Syahrani. Dengan tutornya adalah Najla. Najla tuh yang tadi ketua kelas ya? Iya. Kemudian kelompok 4, sisanya berarti ya ada Rumi, Sofia, Syakira, Uswah, dan Yasmin. Tutor kelompok 4 adalah Syakira. Yuk, segera berkelompok ya.
Oke, masing-masing kelompok akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti di lembar inilah kalian menuangkan hasil kerja kelompoknya, ya. Silahkan dibagikan. Ini kelompok? 3. Ini? 4. Ini ini 2. Oke, ini 1. Nah. Oke, tapi sebelum kita nanti melihat masalahnya apa, kalian mulai memecahkan masalah, Ibu ingin kalian pretest dulu, ya. Kita pretest dulu. Pretest ini sebisanya aja, ya. Nggak usah terlalu difikirkan lama-lama. Ibu hanya ngecek aja siapa yang tadi malam udah belajar duluan. Nah, pasti pretestnya bagus nih yang udah belajar duluan, ya. Ibu pengen tahu kemampuan awal kalian sebelum kita belajar. Ibu hanya kasih waktu 3 menit ya. Kenapa? Tenang, nggak apa-apa, kan pretest. Kemampuan awal, ini berapa orang nih? 5 ya? Oke, bagikan cepat, waktunya 3 menit saja. Cuma 5 nomor kok. Ini berapa? 5 juga. Ini berapa orang? 6. 1, 2, 3, 4. Yuk, 3 menit dari sekarang. Satu menit lagi. Lima belas detik lagi. Yuk, sudah. Sambil ibu nanti dikumpulkan ya. Coba kumpulkan per kelompok ke 1 orang. Boleh ke tutornya, ya. Silakan kumpulkan ke tutornya. Sambil mengumpulkan pretest, ibu akan bagikan bahan ajar ya. Bahan ajar ini yang kalian gunakan untuk menggali informasi nantinya ya. Oke, dari sini dulu, ini bahan ajarnya.
Apa? Oh iya. Pretestnya mana lagi pretestnya? Yang ini pretestnya mana? Oh, belum. Ini bahan ajarnya dulu untuk kelompok yang ini. Sudah, ada yang masih belum pretestnya? Ada yang belum? Udah semua ya? Oke. Kita mulai ke materinya ya. Tadi kalian sudah pretest, sekarang ke materinya. Pretestnya sudah. Oke, ini kesukaan kalian ya? Siapa ini? Ada yang kenal? Favorit kalian banget ya? Tapi gambar yang di bawahnya orangnya sudah nggak ada ternyata ya. Coba baca artikelnya, judulnya aja dulu. Coba Anti bacain beritanya, baca. Penyanyi anggota K-pop ini Jonghyun ditemukan tewas bunuh diri keracunan racun karbon monoksida. Jonghyun ditemukan tak sadarkan diri di sebuah apartemen di Cheongdam, Seoul, Korea Selatan. Ya, ini fansnya jangan sedih ya. Ya, apa sisi kimianya yang mana? Jangan mikirin K-popnya, sisi kimianya yang mana? Iya, jadi terjadi keracunan karbon monoksida. Oke, ya pikirkan sejenak. Kira-kira begitu ngelihat masalah ini, artikel ini, pertanyaan apa saja yang muncul? Oke, ya kalian pasti langsung bermunculan ya pertanyaannya. Oke, masalah yang kedua. Kalau yang satu sih bukan masalah, tapi ya rasa ingin tahu apa yang muncul ketika kalian melihat gua-gua yang indah ini. Sudah lihat ya, bagus sekali ya. Ini yang ini tuh ada di tengah laut loh. Ya, itu ada kalau gambarnya jelas itu ada gambar penyelamnya. Bagus banget ya. Iya, kelihatan ya. Kalau yang sebelah sini kan di darat. Itu di dalam lautan. Ada gua stalagmit dan stalaktit juga di dalam laut ya. Bagus banget. Nah, oke, dari fenomena alam yang indah ini dengan kasus yang ini gitu ya. Silahkan kalian pikirkan pertanyaan apa saja yang kalian ajukan ya. Jadi kita kumpulkan sama-sama di sini. Ada yang mau nyoba? Yo, ada yang mau nyoba mengajukan pertanyaan? Apa Ibu? Apa? Kok bisa karbon monoksida bisa membunuh manusia? Siapa yang nanya namanya? Uswah. Ya, Uswah pertanyaannya apa tadi Uswah? Kenapa karbon monoksida bisa membunuh tubuh? Oke, kenapa CO bisa mematikan ya? Siapa lagi? Angkat tangan lagi. Ayo dong, masa nggak ada yang timbul pertanyaan dari siapa namanya? Naswa. Oke, apa pertanyaan dari Naswa? Bagaimana reaksi karbon monoksida saat berada di dalam tubuh? Oke, bagaimana reaksi karbon monoksida di dalam tubuh? Boleh ya, ini juga bisa nih pertanyaan ini. Ada lagi? Ada lagi, angkat tangan lagi. Udah 2 aja lumayan ya pertanyaan yang muncul dari kalian. Siapa lagi? Ini masih yang pertama dulu. Bebas, ini udah kalian lebih penasaran masalah kedua boleh. Lebih penasaran masalah yang satunya lagi boleh. Kenapa bisa kebentuk gitu? Gimana? Oh, bagaimana pembentukan yang batuan tadi? Oke. Siapa nama nanti? Farah. Bagaimana? Berarti gimana ya pertanyaannya? Bagaimana?
Pembentukan. Oke, pembentukan. Apa tadi batu apa coba namanya? Oke, stalaktit dan stalagmit. Ada lagi? Ada yang mau mencoba nanya lagi? Apa ya? Apalagi? Masa cuma 4, masalahnya ada 2 loh. Ayo. Ayo, ada lagi. Ayo boleh berdiskusi dulu sama teman kelompoknya untuk menemukan pertanyaan. Ibu, alasan Jonghyun ngirup karbon monoksida karena apa, Bu? Boleh ya. Ada temennya yang bisa jawab langsung, kayaknya kalian lebih update deh. Kenapa? Karena dibully. Oh gitu. Oh gitu, boleh. Masukin nggak nih? Ya, palingan nggak jauh dari dibully ya kalau budaya di sana kan gitu. Apalagi coba, ini udah langsung terjawab ya, nggak usah penggalian informasi, udah bisa ketebak jawabannya apa. Apalagi? Kenapa bisa di air tuna? Kenapa? Bisa di dalam air ya. Oke, kenapa bisa tumbuh di dalam air? Oke, bagaimana stalagmit dan stalagmit ini bisa ada di bawah air? Apalagi? Kalian gak nemu istilah aneh tadi di tujuan pembelajaran? Nggak ada yang nanya? Oke. Di tujuan kita belajar kan ada tentang HC dan KP. Mm-mm. Keterkaitannya masalah 2 tadi di atas sama KC dan KP. Oke ya, bagaimana hubungan masalah siapa namanya nanti? Nahla. Ya. Oke, bagaimana hubungan masalah ini dengan KC dan KP? Gak ada yang nanya nih, KC dan KP itu apa? Emang ada yang udah tahu? Gak ada ya? Kita masukin aja ya. Karena sebelum menjawab yang ini, kalian harus tahu dulu KC dan KP itu apa gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apa itu? Apa itu KC dan KP? Nah, jadi ada berapa pertanyaan yang harus kalian jawab coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 6, tapi yang satunya boleh anak pertanyaan dari yang ini ya. Oke, kita kerucutkan ya. Untung nggak ada yang nanya skincare ya. Tadi glowing banget fotonya, skincare-nya apa? Gimana? Ibu itu tuh meninggal kakak. Jadi tuh buat cari skincare-nya, jadi keterima. Oh gitu. Boleh. Bukan gagal oplas ya. Oke, berarti pernyataan masalahnya sudah ada 5 sampai 6 pertanyaan ya. Oke, berikutnya. Nah, coba kalian sekarang udah ada kelompoknya, udah ada tutornya. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Dari mana Bu kita taunya? 1, dari bahan yang sudah Ibu bagikan. Udah dapat semua? Udah ya. Kemudian kalau itu belum paham, Ibu bantu dengan menyimak video ya. Ada 2 video, 1 masalah buat yang pertama, video 1 lagi untuk masalah yang kedua. Silakan simak. Oh ya, sebentar. Selama kalian nonton video ini gitu ya, segala informasi yang kalian temukan di video catat. Catatnya di mana? Di bagian LKPD yang pengumpulan data, karena di situ datanya kalian kumpulkan. Paham ya? Silakan ayo berbagi, bertukar informasi sama temannya. Siap menyimak video yang pertama? Siap. Udah nggak ada aktivitas lain ya, tenang semua biar fokus nyimak video yang ini. Nggak ada ya, nggak ada gambarnya ya?
disebabkan oleh keracunan karbon monoksida sudah sangat banyak. Bahkan di tahun 2017, K-popper di seluruh dunia pernah mendapatkan berita duka atas kematian Jonghyun, salah satu personel boyband Korea ternama, yang menurut hasil penyelidikan polisi, penyebab kematiannya adalah keracunan karbon monoksida. Mengapa karbon monoksida dapat menyebabkan kematian ya? Aku suka biologi so awesome, oh my god. Karbon monoksida atau gas CO sendiri adalah gas beracun, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengiritasi kulit dan mata, namun sangat berbahaya. Karena sifat fisiknya yang sulit dideteksi inilah, ia dikenal sebagai silent killer. Artinya gas ini sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan. Jika seseorang menghirupnya pada kadar rendah, orang tersebut dapat mengalami sesak napas dan pucat. Jika kadar yang dihirup lebih tinggi, dapat menyebabkan pingsan hingga kematian. Terus kalau bisa ya gas CO ini bila terhirup dapat menyebabkan kematian? Saat seseorang menghirup karbon monoksida, maka gas tersebut akan masuk ke paru-paru dan mengikat hemoglobin, yaitu bagian sel darah merah yang seharusnya mengikat oksigen ke seluruh tubuh. Hemoglobin juga lebih mudah terikat pada karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, bila karbon monoksida terhirup dalam jumlah banyak, akan terjadi hipoksia, kondisi kurangnya pasokan oksigen di sel dan jaringan tubuh. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu fungsi otak, hati, dan organ lainnya dengan cepat. Hal inilah yang dapat menyebabkan seseorang mengalami sesak napas, pingsan, bahkan kematian. Wah, seru banget ya karbon monoksida ini. Tapi tenang, kita dapat mencegah agar terhindar dari keracunan karbon monoksida ini, yaitu hindari berada di dalam mobil tidak bergerak yang tertutup rapat dengan mesin menyala. Hindari membakar atau memanggang apapun di dalam ruangan tertutup. Jangan menyalakan mesin mobil di dalam garasi untuk waktu yang lama, meskipun pintu garasi terbuka. Hindari duduk dalam waktu lama dekat alat pemanas yang menggunakan bahan bakar gas, minyak tanah, atau kayu bakar. Pasang ventilasi yang cukup pada ruangan dan pastikan sirkulasi udara di ruangan sangat baik. Untuk yang sering beraktivitas di luar ruangan, sangat disarankan untuk selalu menggunakan masker. Nah, itu tadi pembahasan sedikit tentang karbon monoksida. Terima kasih. Oke, itu video untuk masalah yang pertama. Cukup ya? Pemberitaan mengenai kasus meninggal. Sekarang untuk yang kedua. Kalau kalian pernah jalan-jalan dan memasuki sebuah gua, kalian pasti banyak melihat batu-batuan yang berlapis-lapis yang menonjol dan lancip di bagian atap gua. Ada juga batuan yang menonjol pada bagian dasar gua. Iya, itulah yang dinamakan stalaktit dan stalagmit yang akan kita bahas kali ini. Stalaktit adalah batuan kapur yang tumbuh di bagian atas gua menuju ke bagian dasar gua. Sementara stalagmit sebaliknya, yaitu batuan kapur yang tumbuh di bagian dasar gua menuju ke bagian atas gua. Stalaktit memiliki bentuk runcing dan berlubang-lubang, sedangkan stalagmit mempunyai bentuk berlapis-lapis di dasar gua. Stalaktit dan stalagmit terbentuk dari endapan mineral dari larutan air yang menetes perlahan. Bentuk stalaktit ini berbeda-beda. Ada yang lebar, pendek, tinggi, kurus, yang dipengaruhi oleh banyaknya air yang menetes, ketinggian langit-langit gua,
kondisi atmosfer gua, dan kandungan karbonat dalam air yang menetes. Nah, selanjutnya bagaimana proses terbentuknya stalaktit dan stalagmit? Kalian pasti penasaran kan? Ayo kita bahas bersama. Stalaktit dan stalagmit terbentuk akibat proses pelarutan air di daerah kapur yang berlangsung secara terus-menerus. Air yang larut tersebut akan masuk ke lubang-lubang atau dolin, kemudian turun ke gua dan menetes dari atap gua ke dasar gua. Ketika air menetes melalui celah-celah pada tanah, maka akan bertemu dengan udara yang terjebak dalam tanah dengan tekanan CO2 yang tinggi. Beberapa larutan sebagian besar melarutkan CaHCO3 melewati langit-langit gua. Ketika menetes, maka akan bertemu dengan udara yang mempunyai tekanan CO2 lebih rendah dari tekanan CO2 di tanah. Sehingga beberapa CO2 keluar dari. Nah, ini reaksi bolak-balik ya. Mungkin di sini panahnya cuma satu arah, tapi sebenarnya itu adalah reaksi bolak-balik. Lanjut. Dan hal ini menyebabkan CaCO3 mengendap di langit-langit gua dan di tempat tetesan jatuhnya air. Proses menetesnya air tersebut terjadi secara berulang-ulang selama jutaan tahun lamanya, dan lama-kelamaan akan membentuk gundukan kalsium karbonat yang kita kenal sebagai stalaktit dan stalagmit. Jika stalaktit dan stalagmit di bagian langit-langit gua dan dasar gua saling bertemu, maka akan membentuk pilar atau tiang yang akan memperindah tampilan dalam gua tentunya. Stalaktit dan stalagmit banyak terdapat di daerah kapur atau kars. Ciri-ciri daerah kars adalah adanya bukit-bukit kecil, terdapat aliran sungai di bawah tanah, dan juga terdapat gua-gua di sekitarnya. Daerah kars tersebar dari Aceh hingga Papua. Nah, bagi kalian yang menyukai wisata alam, Gua Kapur ini sangat tepat dijadikan sebagai objek wisata yang bisa memanjakan mata kalian dengan pemandangan stalaktit dan stalagmit yang menarik. Oke, sudah ya. Dari informasi yang dari video ditambah yang dari bahan ajar, silahkan duduk berkumpul ya, diskusi untuk menjawab pertanyaan yang kalian pilih. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi ya. Diputar aja deh. Jadi ininya di gini, jadi kayak berhadapan gitu. Biar lebih rapi, kalau di bawah kurang rapi, ntar kalau ibu keliling kalian keinjak. Ya 15 menit aja diskusinya, 15 menit. Bisa nggak kalian menemukan jawaban itu? Ayo dimulai.
Ayo yang jadi tutornya aktif ya, ngajarin teman-temannya ya, tutornya ya. Orang kesini boleh bu? Boleh. Itu yang berarti ya di dalam ini coy. Boleh, dari berbagai sumber kan, dari video, materi ibu, buku, semuanya. Coba ibu cek dulu, bentar. Coba dari awal. Awalnya tuh mana sih? Ini semuanya ya? Semuanya. Kemudian, nanti pertanyaan yang pertama itu berarti kenapa CO bisa mematikan, berarti gimana? Reaksinya kayak apa, ya kan? Nanti kan dari reaksi itu kelihatan dia. Bisa sih nyambung. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua mau yang apa dulu juga bisa. Ya, kemudian 1, 2 itu hasil baca kalian di sini ada. Kemudian yang ketiga apa? Pembentukan juga sama ya, reaksinya sama kayak 1 ke 2 ya, cuma beda reaksi aja, sama di buku juga pasti ada. Nah yang terakhir itu kalian cari pengertiannya gitu ya, kemudian persamaan KC dan KP-nya, rumusnya ya. Bisa dilihat dari reaksi yang sudah tertulis. Nah mana ya, nah kan ini kan udah jelas, bikin KCKP-nya juga berarti udah jelas nanti gimananya. Nah sama yang ini ya gitu, ini kalau kayak gini. Nah ini kan dalam keadaan normal ya, saat dia menghirup oksigen. Nah sedangkan keracunan itu berarti gimana ininya, gitu. Nanti kan ininya sama aja. Nah itu gimana bentuknya KC dan KP-nya ya. Ini harusnya gas ya, ini nih. Ini tapi ini gas ya harusnya ya, di CO juga kan gas ya, bentuknya kan kita menghirup gasnya ya. Nah nanti baru itu di pengolahan data ya. Terus nanti kalian presentasi, kemudian simpulkan teorinya kayak gimana ya. Coba ibu lihat dulu. Masih kasar bu, belum di ini. Ini semuanya ya, nggak cuma 2 ya, semuanya. Ini tadi kan info ditambahin dari bahan ajar ya. Kemudian iya coba. Ya bisa, oke. Iya betul. Ya. Mana belum? Yang ini. Nah nanti yang ketika KCKP berarti kan pertanyaannya tadi apa itu ya, KCKP kalian cari, kemudian hubungannya sama peristiwa ini, persamaannya ya, persamaan KC-nya gimana kalau ada, KP-nya gimana kalau ada ya. Oh jadi reaksinya dijadiin KCKP gitu? Kan memang tujuan kita kan belajar menemukan persamaan KCKP. Enggak, di sini dulu, di ngolah data dulu. Nanti kalau udah kalian presentasi, sudah dibenerin, sudah tidak ada kesalahan, kalian simpulkan. Tapi kalian simpulkannya sekarang aja nggak apa-apa. Nanti kalau ini bisa dibener-benerin lagi kalau ada kesalahan. Sampai sini. KCKP-nya. Dari sini sampai sini. Nanti kesimpulan terpisah kalau sudah dibenerin. Tapi boleh ditulis dari sekarang, ya. Nah yang ini gimana nih? Coba ibu lihat dong, udah sampai mana? Di sini. Ya, di sini. Oke. Ini pertanyaannya dimuat semua ya? Biar nanti kan kejawab semua, nggak cuma ini doang satu.
Boleh lihat dulu udah sampai mana? Ngecek dulu nih. Buat yang Ini udah 5-5-nya ya, udah 6-6-nya. 5, 6. Oke. Ibu buat yang apa namanya? Ini kalian tadi nyatet nggak hasil? Oh, oke. Nanti pindahin ke sini ya. Pindahin ke sini. Reaksi CO itu kita pakai reaksi kimianya apa misalnya dalam tubuh jadinya nggak terikat gitu. Pakai kata-kata gitu. Pakai kata-kata juga diperlihatkan reaksinya juga kan. Pertanyaannya 2. Kenapa CO bisa apa? Jadi reaksi CO-nya pakai Yang mana coba? Di bahan ajar Ibu contohkan kalau dia dalam keadaan normal saat dia menghirup oksigen. ini kan berarti Nah. kalau diganti pakai CO jadinya Tapi ini ganti gas ya. Salah nih. oh iya. Jadinya HB gas HB Enggak. aki. HB aki ditambah CO gas jadinya HB CO gas. Aki. Iya. Oh. Gitu. Oh iya, aku Ya. ngerti gimana caranya ya. Ya, oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan barangkali kurang paham, tutornya juga kurang paham, boleh ditanyain ke Ibu ya. Angkat tangannya yang mau bertanya. Oh iya, kelompok ini Ibu lupa ngasih tahu. Mana tadi yang ini? Yang darah, yang darah. Nah, ini gas ya. Ini ganti G. Ya ini. Benar, ini benar. Ini aja ya. Ini yang dalam keadaan normal ya saat kita menghirup. Saat kita menghirup apa ini? Oksigen. Itu berarti diganti. Aki itu gas. Aki itu apa? Aku cairan. Kalau gas ini ganti berarti sama Sama G. Iya. Bukan. iya. G gas. Ini Bu berarti. Sok nanti dicari persamaan KC sama KP-nya ya. Apa? Di sini aqua, O2-nya, di sini gas. Nah itu mau Ibu ralat tadi ini G harusnya salah ketik ya. Sok. Aquas tuh berarti larutan. Larutan. Sepuluh menit lagi ya waktu diskusinya. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan? Panjang banget itu. Yang terlibat. Bentar. Stalaktit sama stalagmit itu dia larutan kamarnya dia jatuh ke lubang Ke tanah. Terserap ke tanah, terus netes dari langit-langit gua. habis itu bertemu udara ya lebih bertemu H2O dan CO2 H2O dan CO2 terus mengendap Iya, jadi kayak endapan. Jadi pas si airnya netes itu dia ketemu sama sama CO2-nya ya. Gitu. Jadi netes ke sininya tuh ketemulah antara Ca bawaan dari yang kapur tadi, ketemu CO2 di sini di udara ya. Jadi batuan. Terus dia netes tapi nggak sampai jatuh, malah ngegantung kan. Gitu. Ada yang sampai jatuh juga, ada yang jadi jatuh kan tumbuhnya jadi di bawah. Jadi stalagmit. Yang nggak jatuh, yang cuma kayak mau netes doang. kalau stalagmit tuh itu tuh air yang netes jatuh ke bawah terus jadi berlapis bertingkat ke atas. Iya.
Ada lagi kelompok mana lagi yang masih ada kebingungan? Silahkan ditanyakan ya. KCKP-nya udah ketemu belum? Oke. Yang apa gimana? Sungai di dipengaruhi oleh air menetes. Tapi kasar banget ini. Segera sampai ke persamaan KCKP ya, karena itu tujuan utama kita sampai ke situ. Aliran sungai pokoknya nih. Terus itu tuh kayak dari kondisi atmosfernya apa ya tadi? Oh iya. Kan kondisi atmosfer. Udah sampai pertanyaan terakhir belum? Ibu mau ngecek jawaban pertanyaan terakhir belum? Apa? Yang tentang persamaan KCKP-nya. Belum. Oh iya, segera sampai ke situ ya, bagi tugas aja biar waktunya cukup. Ini sudah sampai pertanyaan terakhir, belum? Udah. Coba mana persamaan KCKP-nya Ibu mau lihat? Belum. Oh, belum. Iya, sok. Itu tujuan utama kita hari ini, menentukan persamaan KCKP. Lanjut. Itu dihitung KCKP-nya. Nggak usah, kan nggak ada konsentrasinya ya, Ibu nggak ngasih tekanannya juga kan. Berarti tinggal digini. Persamaannya aja dulu. KC sama dengan Nah, fase apa aja tuh yang terlibat? enggak, kalau KC iya deh, kalau KC kan butuh KB sama gitu. Tapi kalau KP berarti cuma 1 per kok ini sih? Enggak, penghapus. Oke. So ya nggak Bu? Coba, yang mana ini? Kalau yang KC karena dia kan wujudnya wujud gas sama aki ya Bu. Iya. Jadinya dia bisa semuanya. Jadi konsentrasi HbCO dibagi konsentrasi Hb sama konsentrasi CO. Sedangkan kan kalau Kp cuman ngekat yang gas doang. Jadinya yang di sini cuma gas, cuma ada CO. Jadinya 1 per tekanan. Iya, sip. Ya. Oke, udah ketemu. Mantap. Ayo, kelompok ini udah ketemu sampai akhir. Nah. Yang di bawah air. Apa? Yang di bawah air. Bisa di bawah air. Aku tahu. Oh, sama aja sih, kurang lebih. Aku tahu. Boleh tuh tanya Sauki tuh. Gimana? Bertukar info antar kelompok. Kan tadi itu kan batu kapur itu bakal ada ciri-cirinya tuh ada gua-gua sama ada sungai di bawah tanah. Berarti kalau ada sungai di bawah tanah ada atasnya yang ditutupin karena kan di bawah tanah. Nah, sedangkan berarti di atasnya itu ada batu kapur. Dan itu batu kapurnya tuh kena hujan air mineral gitu, jadinya juga netes. Dan atasnya itu di bawahnya ada sungai. Itu ngerti nggak? Tapi tadi tuh penyelam. Terbentuk di bawah laut guanya. Iya, tapi kayak gak ada airnya tuh semuanya, bukan di bawahnya doang gitu loh. Jadi gua bawah laut itu sama aja pembentukannya sih, cuma letaknya aja guanya di bawah laut. Tadi kan skinnya tuh jadi gara-gara salah satunya itu karena ada sungai. Tadi manggil Ibu mau nanya apa? Kayak ini kan yang nomor dari atas ada dua air. Bukan yang ini tahu-tahu dari terumbu karang. Misal kapurnya itu dari terumbu karang. Misal erupsi, terus nanti kayak mengikis terus nanti kapurnya ke bawah. Terus nanti masuk ke suatu lubang. Di lubang itu karena air mengandung CO2. Air mengandung CO2? Udara nanti yang mengandung CO2-nya udara. CO2-nya kok dari tanah dari mana? Apa? Di dalam ada kan terlarut dalam air juga ya. Kalau CO2 itu larut dalam air. Habis nanti misalkan kalau yang di bawah air. Prosesnya sama saja, cuma mungkin itu gua di bawah laut. Tapi CO3 dari mana, Bu? Kan bisa ada tumbuh karang, tapi bisa jadi
Bisa kan, itu ya batu-batu itu kan dari kalsium kan? Ya enggak bisa. Nanti bertukar informasi aja sama kelompok lain ya. Kelompok lain juga lagi coba nemuin yang gitu. KCKP-nya udah ketemu belum? Belum. Udah, ayo itu tujuan utama kita. Fokus ke situ boleh langsung. Persamaan KCKP-nya. Persamaan KC-KP kan sesuai. Nah, coba kalian bacain nih gimana cara ngebentuk persamaan KC sama KP tuh. Nah, di bahan ajar kan ada. Mana? Bagian yang mana tadi? Depan. Nah, itu. Wujud apa aja yang terlibat untuk mencari KC, wujud apa aja yang terlibat untuk membentuk persamaan KP. Nah, terapkan di dua reaksi tadi ya, reaksi yang stalagmit sama reaksi yang dalam darah. Sok, lanjutkan. Waktunya udah habis belum ya? Oke, mulai tentukan satu orang untuk presentasi yang paling kalian percaya di kelompoknya. Ayo. Berlatih bicara di depan. Yuk, kita ada waktu 15 menit buat presentasi. Untuk menjelaskan, dengarkan Ibu dulu. Untuk menjelaskan biar jelas ke teman-temannya, boleh menggunakan papan tulis dan spidol ya. Jadi boleh kalian nerangin di papan tulis ya, biar lebih jelas. Terutama yang tentang KC dan KP itu kayaknya perlu ditulis ya. Siapa duluan? Tadi Ibu lihat ada kelompok yang udah selesai. Boleh? Atau ada yang mau lagi? Duluan, angkat tangan. Apa? Kelompok 1 duluan. Oke. Syauki dulu. Ayo, silakan kita dimulai dari kelompoknya Syauki. Kelompok keberapa Syauki? 1 ya? Di bawah aja, ntar nanti lupa. Simak ya, nanti yang punya pendapat beda dengan Syauki boleh ngasih pendapat, saran ya, boleh. Ini semuanya. Berarti aku ngejelasin semua pertanyaan. Kecuali kesimpulan. Yuk, yang lain silent dulu. Hello. Kita perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di sini aku mau ngejelasin dulu buat pertanyaan pertama, kenapa CO itu bisa mematikan atau ya bisa membunuh tubuh. Jadi CO itu tadi kan udah dijelasin ya di video bahwa dia itu gas yang sebenarnya nggak kelihatan, yang sebenarnya juga gak mengiritasi, tapi dia bisa menjadi silent killer. Nah, yang dimana kalau misalnya dalam satu udara itu ada CO dan O2, yang paling cepat masuk ke dalam paru-paru itu bakalan CO. Nah, CO ini kan bisa bisa dengan cepat terikat ke hemoglobin 200 kali lebih cepat dari O2, yang dimana kalau misalnya makin banyaknya CO yang terikat sama Hb itu ngebuat O2 dalam tubuh pun jadinya hilang, yang yang mengakibatkan hipoksia. Nah, yang dimana hipoksia ini hilangnya O2 di seluruh sel-sel dan jaringan tubuh. Dan kalau misalnya kita kehilangan O2 dalam sel-sel dan jaringan tubuh, itu bisa menyebabkan kematian. Apalagi kita juga otak, jantung, paru-paru, hati itu juga butuh O2. Jadi alasan kematiannya itu karena gak adanya O2 dalam tubuh. Kedua, reaksinya. Buat reaksinya dalam tubuh hilang. Sebentar.
Ini kali bagusnya. Eh. Ini awalnya waktu kita ada oksigen dalam tubuh, tapi karena masuknya CO yang dimana berarti O2-nya hilang. Nah, habis itu kalau misalnya bentar. Jadinya karena CO ini udah masuk ke tubuh yang mengakibatkan O2-nya itu terhambat buat terikat sama hemoglobinnya itu sendiri. Terus, buat pertanyaan ketiga, pembentukan stalaktit sama stalagmit. Tadi juga udah dijelasin di videonya bahwa stalaktit sama stalagmit itu biasanya dibentuk di batuan kapur, di kawasan kapur-kapur gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tuh dari seringnya hujan di area batu kapur ini yang dimana hujannya itu mengandung karbon dioksida yang nanti tuh bakal menetes terus kan ke batu kapurnya, yang dimana di batu kapur ini nanti tuh bakal netes sampai dan di bawahnya itu ada gua. Nah, karena emang ciri-ciri kawasan batu kapur itu di bawahnya itu ada gua-gua, terus juga ada sungai di bawah tanah yang berarti kalau misalnya menetes itu pasti bakal menetes ke suatu tempat. Nah, netesan ini kalau misalnya terus sama menetes bakal terbentuk stalaktit juga stalagmit. Nah, terus untuk kenapa bisa dalam air? Sebenarnya ini hipotesis sendiri ya. Jadi karena dalam ciri-ciri batu kapur itu ada sungai bawah tanah, jadinya bisa jadi menetesnya itu ke sungai-sungai bawah tanah itu, yang dimana ya jadinya stalaktit sama stalagmitnya itu terbentuk di air. Nah, tapi tadi kan kita ngeliatnya itu dalam air ya, bisa jadi bisa jadi itu karena mungkin waktu terbentuknya lagi surut dan waktu udah terbentuk jadi pasang lagi, jadinya tenggelam gitu. Bisa jadi tapi nggak tahu ya. Nah, habis itu lanjut ke pertanyaan apa itu KC dan KP. Buat KC itu penentuan nilai tetapan keseimbangan yang berdasarkan dari konsentrasi. Yang konsentrasi ini berarti kita membutuhkan molaritas. Sedangkan buat KP itu penentuan nilai ketetapan kesetimbangan dari tekanan parsial. Nah, tadi kan juga ada yang nanya ya, keterkaitannya KP dan KC ke masalah tadi. Nah, buat yang ini kita bisa masukin ke KC dan KP. Yang dimana rumus awalnya itu adalah konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi kiri pangkat koefisien. Yang dimana berarti kalau misalnya KC itu kanannya yang ini dibagi ini dan ini. Dan sebenarnya untuk KC itu nggak bisa semua reaksi, nggak bisa semua atom tuh bisa, karena KC itu cuman yang diterima itu wujudnya gas sama aki doang. Nah, karena ini semuanya ada gas sama aki, jadi mereka bisa masuk. HBCO-nya ini aki, berarti bisa dimasukin sini. Dan HB-nya aki juga CO-nya gas. Jadi ini buat KC-nya. Sedangkan buat KP-nya, rumus awalnya adalah tekanan kanan pangkat koefisien dibagi tekanan kiri koefisien. Tapi untuk KP itu cuman gas doang yang diambil. Nah, sedangkan yang di sini gas itu cuman CO, yang dimana berarti ini nggak bisa dipakai dan ini juga nggak bisa dipakai. Makanya kenapa
apa sih penentuan tetapannya itu 1 per tekanan CO karena yang ini kita anggapnya 1, tapi yang di sini karena di sini ada gas, jadinya kita masukin per tekanan CO gitu. Itu saja bisa dapat saya sampaikan. Ada yang mau mengoreksi? Ada? Hah? Karena CO-nya diikat sama HB. Iya, Aki itu artinya apa sih? Larutan ya, hemoglobin yang bersatu dengan karbon monoksida bentuknya larutan ya. Karboksi hemoglobin itu bentuknya larutan. Oke. Ada Sudah? lagi? Oke, boleh ya dicukupkan. Nanti Ibu minta kelompok yang berikutnya. Kalau tadi Syauki itu menjelaskan KP dan KC reaksi yang dalam darah ya. Nanti kelompok 2 boleh presentasi yang KC dan KP stalagmit dan stalaktit. Ya, belum ya? Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo boleh 10 menit lagi untuk 3 kelompok, mungkin bisa agak cepat ya. Ya, berikutnya siapa yang sudah siap setelah Sauki? Kelompok ini siapa yang mau presentasi? Oh, Nahla. Ayo dong, yang lain. Yang lain siapa tuh? Siapa yang mau siap duluan? Ayo. Ayo, tadi mana mic-nya di Sauki? Coba, Nahla. Boleh. Nanti KC sama KP-nya untuk yang kedua ya, yang stalagmit sama stalaktit ya. Jangan yang darah lagi, udah. Iya, boleh. Ayo Nahla, ayo waktunya keburu habis. Ayo yang lain disimak ya, jangan rame sendiri. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja dari kelompok kita. Ya. Yang pertama di sini ada pertanyaan, kenapa CO bisa membunuh? Karena dalam darah kita itu ada yang namanya sel hemoglobin. Di sel hemoglobin ini ada namanya hemoglobin. Di hemoglobin itu tuh biasanya hemoglobin mengikat oksigen. Tetapi karena di sini ada ada zat lain selain oksigen, yaitu namanya CO2 yang merupakan gas beracun. CO yang merupakan gas beracun yang dia tuh tidak berwarna, tidak mengiritasi, tidak berbau, atau yang biasa disebut silent killer. Nah dia tuh kalau bisa kehirup bisa 200 kali lebih cepat diikat oleh hemoglobinnya dibandingkan oksigen. Kalau misalnya CO-nya itu diikat lebih banyak, berarti oksigen yang ada di dalam darahnya itu akan mengalami kekurangan dan bisa menyebabkan kematian, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kalau misalnya si CO-nya itu dihirupnya cuma sedikit, mungkin bisa cuma sampai sesak napas. Tapi kalau misalnya dihirupnya banyak itu bisa nyampe kematian. Nah, bagaimana reaksi karbon dioksida dalam tubuh? Karbon monoksida. Karbon monoksida. Maaf. Maaf, lanjut aja ke soal yang ketiga. Ada pembentukan stalaktit dan stalagmit. Stalaktit itu adalah tetesan air yang mengandung mineral yang turun ke bawah, memasuki lubang dan bertemu CO2, lalu dia mengeras dan mengendap gitu. Oke, boleh langsung ditulis reaksinya seperti apa untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu ya, bagaimana terbentuknya, sama langsung bagaimana persamaan KC dan KP-nya.
Sini. Jadi. Agak cepat nulisnya. Oke. Jadi di sini ada karbon. Ini adalah reaksi pembentukan stalaktit dan stalagmit. Di sini ada CaCO3 kalsium karbonat ditambah dengan air dan ditambah dengan karbon dioksida, jadinya karbon hidro CaHCO3. karbon hidro CaHCO3. Nah, terus untuk persamaan Kc dan Kp-nya, kan Kc itu seperti yang ada di sini. Gak ada. Ada rumusnya. Kanan dibagi kiri. Nah, ini kan rumus Kc. Terus jadinya yang di kanan itu ada kalau misalnya ini tuh berarti ininya yang di bawah, kalau ininya yang di atas. Jadi persamaannya dibagi CaCO3 masuk? CaCO3 masuk. Masuk. Coba gimana teman-teman yang lain? Ini kan syaratnya gas dan aqueous ya. H2O gitu. Kirinya ini untuk persamaan Kc-nya dan untuk persamaan Kp-nya. Tekanan di kiri, tekanan di kanan. Coba gimana? Baca dulu. Tetap Kp aja, Kc-nya sudah benar. Kp-nya tekanan parsial dari gas yang di sebelah kanan dibagi sebelah kiri. Kalau ada nggak? Nggak ada. Karena ini aqueous. Ya. Oke. Sudah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Nah, oke, yang berikutnya yang presentasi siapa lagi? Kalau nanti ada yang beda bagian sini kalian tulis lagi. Tapi kalau nggak ada yang beda sama, berarti sudah dianggap dituliskan sama teman yang sebelumnya. Ya, dari kelompok yang ini siapa yang mau presentasi? Cepat saja ya, bisa nggak 5 menit untuk 2 kelompok? Apa? Boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung. Iya, lupa. Maaf ya. Pertanyaannya kan tadi bagaimana pembentukan stalaktit dan stalagmit.
Terus itu stalagmit dan stalaktit terbentuk dari hasil reaksi terbentuk ketika air hujan yang jenuh dengan karbon dioksida terlarut menembus melalui bukit-bukit kapur. Terutama terdiri dari CaCO3. Reaksi tersebut di mana beberapa CaCO3 dilarutkan. Air hujan yang menembus batuan menjadi jenuh dengan ion Ca2+ dan HCO3- sehingga terjadi reaksi sebaliknya. Kan gua sangat berkaitan dengan kawasan batu kapur. Gua biasa terbentuk karena air hujan yang di dalamnya terkandung gas karbon dioksida atau CO2 yang kemudian diserap dari atmosfer. Terus habis itu kandungan utama batuan kapur yaitu kalsium karbonat atau CaCO3 larut dengan asam, khususnya asam yang mengandung CO2. Selanjutnya membentuk saluran-saluran dalam waktu yang lumayan lama sehingga baru membentuk stalagmit sama stalaktit. Reaksinya itu berarti ditulis di mana Bu? Iya. Sama apa beda? Beda. Boleh. Di Boleh di sebelah atasnya atau di bawahnya. kemudian diserap. Sama. Sama beda. Sama. Min-minnya gak sih? Pakai ion ya? Tapi kita Sama enggak? Pakai ion jadinya apa? Apa? Gimana coba tulisan ionnya? sesuai itu Sesuai ini aja. ya. Nah, oke, ini yang versi ion ya. Jadi kalau ionnya disatuin sama apa beda? Kalau ion-ion itu bersenyawa sama aja kan? Oh iya. Ya nggak apa-apa. Tapi ada dua versi penulisan. Versi yang diurai ionnya, ada yang sudah bersenyawa. Oh iya, Kayaknya itu tiganya di bawah, deminnya di atas. Oh ya deh. Nah, Tapi Bu, typo Bu. kimia banget. Gimana Bu? Kimia banget. Kimia banget. kimia banget. Cemuat. Nah, ya sama ya. KCKP-nya ada yang beda? Beda pendapat? Beda. KC-nya beda? Bedanya? Bedanya. Kalau mau nulis agak cepat, kalau Karena sama kan- ya udah. Yang akos. Sama tahu. Ya udah ya. Versi ion kan? Ya. Ya kan kalau di ini pasti versinya di bawahnya ya, berarti bawahnya ya. Bawahnya kalian tulis ion-ionnya. Iya. Iya, reaksi beda otomatis KC sama KP-nya cara nulisnya juga beda. Tapi nanti ya sama aja. Iya, sama aja. Kalau disatuin jadi senyawa jadi sama. Ya. Oke. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo satu lagi sebelum kita menarik kesimpulan. Ini cepet yuk. Siapa yang sudah bisa menarik kesimpulan, perwakilan aja satu kelompok. Siapa yang paling bisa menyimpulkan? Ayo Neng, mau presentasi? Iya, ayo.
Sini. Boleh Anti, ada yang perbedaan nggak? Beda. Beda dikit apa enggak? Beda dikit dong sih. Ya udah sok. Ditulis lagi apa nggak usah? Kalau beda sok boleh ditulis. Cepat tapi nulisnya ya. Di pinggirnya aja, jangan ngehapus yang udah ada. Itu harusnya larutan. Emang tadi apa? Aki. Larutan sama aki beda sama? Sama. Oh, betul ya. Emang kalian pikir aki itu apa? Aki beda dikit. Liquid cairan. Aki, aqueous, larutan. Beda larutan sama cairan beda sama? Beda. Ya. Jadi ada yang sama apa beda? Ada yang beda nggak? Sama. Dah. Jawab pertanyaan aja kalau ininya sudah sama semua. Pertanyaannya yang ini. Terus, semua pertanyaan yang 5 itu. Tapi diringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok yang sudah didiskusikan. Pertama, kenapa karbon monoksida bisa mematikan? Itu karena jadi karbon monoksida itu merupakan gas yang beracun. Terus karbon monoksida itu silent killer, yaitu sangat-sangat berbahaya yang bisa menyebabkan pingsan bahkan kematian. Jadi hemoglobin yang harusnya mengikat oksigen, tapi karena terlalu banyak karbon monoksida yang mengikat hemoglobin, jadinya bisa menyebabkan kematian karena oksigen yang ada di dalam tubuhnya itu menjadi berkurang. Terus reaksi kimianya kayak gini, Hb ditambah CO menjadi HbCO. Hb-nya itu aqueous, CO-nya itu gas, HbCO-nya aqueous. Terus jadi hemoglobin ditambah karbon monoksida menjadi karbosi hemoglobin. Terus Kp dan Kc-nya itu konsentrasi produk pangkat koefisiennya itu 1 per konsentrasi Hb pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi CO pangkat 1. Nah, terus kalau Kp itu cuman gas, jadinya karena aqueous jadinya 1 dibagi tekanan. Tekanan CO pangkat 1 dikali ininya 1, jadi kayak habis itu ya. Oke, beli tepuk tangan. Sudah ya, sudah presentasi semua. Yuk sekarang kita menarik kesimpulan. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Satu orang aja. Coba ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Oke, Syauki lagi boleh. Yuk. Ke depan boleh. Mau di tempat juga boleh. Pakai ini tapi. Ke depan aja sekalian ya. Kesimpulan hari ini, materinya bagaimana? Jadi kesimpulan hari ini tuh dalam setiap kehidupan itu pasti ada reaksi kimia. Dan reaksi kimia itu ada yang mematikan, ada juga yang indah. Nah, indah. Nah, contoh indah itu kayak stalagmit dan stalaktit. Yang mematikan itu contohnya kayak CO dalam darah. Nah, dan dalam reaksi kimia itu pasti ada penentuan tetapan keseimbangan yang dicari lewat Kc dan Kp. Gitu buat kesimpulan hari ini. Ya udah gitu. Oke. Terima kasih ya buat Syauki yang udah menyimpulkan dengan benar. Tahu kalau ya mungkin Ibu tambahkan ya kesimpulan kita hari ini. Nah ya, jadi kesimpulan kita tuh apa sih hari ini? Tadi belum ada nih, pas presentasi belum ada yang menunjukkan pengertian dari
ketetapan kesetimbangan itu apa gitu ya, langsung pada kebersamaan, tapi pengertiannya belum. Pengertiannya itu adalah konstanta atau angka atau nilai tetap ya, perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri. Bedanya KC itu yang dibandingkan konsentrasinya, kalau KP yang dibandingkan tekanan parsialnya. Oke ya, bisa dilihat kurang lebih seperti ini ya. Persamaan KC sama KP. Kemudian KC melibatkan fase apa aja? Larutan dan gas. Kalau KP hanya melibatkan gas. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Yuk, kumpulkan LKPD-nya. Kemudian kalian suka nggak belajar hari ini? Suka. Apa yang kalian dapetin hari ini? Tadi ya, pengetahuan ternyata reaksi kimia itu ada yang indah, ada yang mematikan. Oke, 5 menit. Perhatikan ibu dulu. 5 menit, ada 2 lembar yang ingin ibu bagikan. Satu evaluasi post test ya. Yang kedua adalah refleksi tentang kalian suka enggak hari ini, apa yang kalian kurang sukai dari hari ini gitu ya. Nanti kalian boleh ada lembar curhatnya ya. Oke, ibu bagikan, ngisinya singkat aja ya. Bantu ibu yang ini. Iya. Yang kalian rasakan selama belajar sekarang ya. Kalian berberapa orang ini? 5 ya. Ya kan? Yang ini 6 ya? Iya. Ya. Ayo segera kerjakan 5 menit saja. Cepet ya ngerjainnya ya. Waktunya sudah mau habis. Dah. 5 menit dari sekarang. LKPD-nya kelompok ini. Nah ini ya. Ya, kumpulkan dulu apa adanya. LKPD yang ini. Ini bukan sih? Yang ini ya? Oh. Ayo, oke. Masing-masing, seorang-seorang. Ini dari kelompoknya, Bu? Kelompok berapa aja? Dengan kelompoknya Sauki gitu. Nanti ibu lihat kelompok Sauki siapa aja. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu ini namanya ditulis nggak? Iya dong. Apa? Nanti kenapa tadi? Udah kurang. Iya. Oke, refleksinya sudah, evaluasinya sudah. Belum dapat yang evaluasinya. Utamakan ininya dulu ya, evaluasinya dulu, refleksi nanti setelah evaluasi sudah selesai baru. Oke, untuk lembar evaluasi 2 menit lagi. 2 menit lagi dikumpulkan yang evaluasi ya.
Sudah? Yuk kumpulin yang lembar evaluasi. Refleksinya boleh diterusin nanti. Gak apa-apa, ada ini. Yuk kumpulkan di satu orang, boleh di tutornya lagi biar cepat. Sudah. Sudah. Oke, lembar evaluasi ini nanti akan Ibu periksa ya. Nanti untuk kalian yang nilainya masih di bawah KKM akan kita adakan perbaikan ya, berupa remedial, belajar ulang, penugasan. Kemudian untuk yang di atas KKM itu kita bisa mengadakan pengayaan. Kalian bisa belajar materi yang lebih sulit gitu ya, atau materi berikutnya lebih duluan gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.